Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun antum berada, inspirasi ana pada pagi hari ini, ana melihat dalam kehidupan secara langsung bahwa seseorang yang pandai, yang pintar, yang berilmu, terkadang ada yang untuk dirinya sendiri. Namun ada yang orang pintar berilmu disebarkan untuk orang lain. Wahai saudaraku, apakah antum tahu bahwa ciri-ciri orang yang berilmu untuk dirinya sendiri? Tatkala ditanya oleh orang lain, dia akan diam, hanya tersenyum. Itu bahwa orang pintar tersebut keilmuannya hanya untuk dirinya sendiri. Jika orang pintar tersebut ataupun orang yang berilmu melihat orang lain yang tidak mumpuni ataupun tidak menguasai dalam bidang tertentu, sedangkan dirinya menguasai, maka dia akan menularkan ilmunya untuk orang lain tersebut supaya bermanfaat dan barokah. Paham tuh? Pesan ana pada pagi hari ini tentang kehidupan dan yang kita lihat di dalam kehidupan di sekeliling kita, bahwa jadilah seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Silakan Anda berilmu, silakan Anda pintar, bahkan bergelar yang banyak, namun bermanfaatlah buat orang lain. Jangan yang pintar ataupun bergelar ataupun sangat menguasai terhadap bidang tertentu, namun untuk diri Anda sendiri, itu namanya tidak barokah dan tidak manfaat. Paham tuh? Semoga pesan ana pada pagi hari ini tentang sebuah ilmu yang manfaat ataupun yang tidak, ada barokahnya buat orang lain. Barokallah. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun antum berada, suatu ketika tatkala ana melakukan sebuah tafakur di suatu tempat tertentu dengan mengamalkan sholawat nurullah, tiba-tiba sukma ana dicabut dari raga. Ana diperlihatkan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam bahwa seluruh alam ini dipenuhi oleh manusia, entah malaikat, intinya seluruhnya berpakaian serba hijau, memakai jubah hijau. Beliau mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Namun anak yakin itu adalah malaikat. Itu merupakan salah satu pasukan super power yang ada di dunia ini. Namun anak yakin bahwa itu bukan alam dunia, karena ana melihat alam itu sangat dingin, sejuk, sangat seperti tidak ada cahaya matahari. Namun ana tidak melihat semilir angin, namun ana merasakan betapa dingin, sejuk dan sangat asri. Ana yakin bahwa itu adalah alam malakut. Lalu suatu ketika anak diperlihatkan lagi oleh seorang yang seperti memakai baju seorang ratu. Beliau mengatakan, panggil namaku dengan panggilan Ibu Nyai Dewi. Beliaulah Ibu Ratu Pantai Selatan. Entah ente mengatakan bahwa beliau tidak ada ataupun hanya mitos, namun ana benar-benar melihat beliau benar-benar hadir tatkala ana lagi berada di sebuah pantai di dekat Santolo. Waktu itu ana jaga roket. Beliau mengatakan, kenapa engkau sudah lama tidak nengok makam Syekh Khona Khalil di Bangkalan Madura? Itu yang beliau katakan pada ana. Beliau dikelilingi oleh
seorang wanita-wanita yang memakai baju-baju hijau. Itulah yang dinamakan salah satu pasukan hijau, yaitu seluruh kerajaan gaib yang ada di pantai selatan dan dengan para prajuritnya. Jadi pasukan superpower hijau itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah pasukan para malaikat yang selalu memakai baju serba hijau, memakai jubah warna hijau. Yang kedua adalah kerajaan pantai selatan, yaitu Ibu Ratu Pantai Selatan beserta pasukannya, semuanya selalu memakai baju warna hijau. Paham tuh, saudaraku? Mungkin selama ini engkau selalu mengatakan Satrio Piningit, Al-Mahdi, atau Satrio Pinileh. Perlu antum ketahui bahwa itu ilafat yang anak terima ya. Menurut Sayyidina Khidir alaihissalam, beliau adalah Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlahir kembali, yang dilahirkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditaruh di raga seseorang, sebuah raga yang telah matang untuk menyampaikan kepada umat manusia. Namun raga itu lahirnya di Nusantara. Itu ilafat yang anak terima. Antum percaya tidak? Tidak pun tidak apa-apa. Itu ilafat yang anak terima. Dan perlu antum ketahui bahwa raga yang ditempati oleh Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, itu pun juga nasab Rasulullah. Beliau juga cucu keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Nusantara. Paham tuh? Satu lagi, wahai saudaraku, orang yang selalu mengatakan demikian, diam lebih baik, lebih bijaksana daripada berbicara. Namun antum tidak tahu bahwa di akhir zaman ini ada beberapa raga yang ditakdirkan oleh Allah untuk menyampaikan kalam-kalamnya yang disebut tajalidat di dalam sifat. Dia ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kalam-kalam Allah. Mau tidak mau dia harus mengatakannya, karena itu sudah takdirnya. Itu yang disebut dengan manusia yang diperjalankan. Fahim tum? Hal itu tidak berlaku untuk semua orang. Itu hanya raga-raga yang diperjalankan oleh Allah, diberi tugas untuk melaksanakan kalamullah, baik menyampaikan kalamullah ataupun menyampaikan mandat-mandat dari kegoiban. Paham tuh? Mandat-mandat dari kegoiban itu dia harus menyampaikan amanah dari para ruhnya para nabi dan rasul. Dia harus menyampaikan amanah dari ruhul muqaddas, yaitu ruhnya para aulia, para wali. Perlu antum ketahui bahwa untuk para kekasih Allah, para wali-wali Allah itu sebenarnya hanya meninggal ruhul mamat, hanya meninggal jasadnya saja. Namun ruhul hayat dia tidak pernah meninggal. Beliau hanya pindah dimensi. Fahim tum? Saudaraku, semoga keterangan ana pada pagi hari ini ada manfaatnya buat antum dimanapun antum berada. Tidak bermaksud mengguruin, namun ana harus menyampaikan ilafat ataupun nasihat dari Sayyidina Khidir alaihissalam. Menurut beliau, ana harus menyampaikan ke seluruh jagat. Untuk lebih mudah ya ana sampaikan lewat media. Kan tidak mungkin ana harus berjalan dari ujung ke ujung, karena corona juga, wabah corona masih belum berhenti. Jadi ana tidak bisa kemana-mana. Mau nggak mau ana harus menyampaikan lewat media. Itu yang perlu antum pahami. Fahim tuh? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.